Oke guys, jadi Anda saksikan cara saya ngecek kebocoran pipa kondensor. Ini memang sudah pasti bocor kondensor, tetapi saya mengadakan langkah supaya Anda misalkan bisa dipastikan satu ini. Kalau dengan feeling memang bisa, ini kalau kulkas-kulkas satu pintu. Kalau misalkan freezer box, Anda lakukan langkah seperti ini. Sudah saya unggah videonya supaya Anda ini paham ini. Hanya menggunakan pentil 2 dan pasti ini tidak bisa ditipu karena ini tertutup semua ini. Hanya jalur kondensor. Anda saksikan videonya supaya ngirit, kemudian irit dan penyakit ini pasti. Jadi sudah pasti ini karena jalur satu saja lainnya ditutup semua. Anda saksikan caranya cari kebocoran kondensor menggunakan manifold guys. Oke guys, jadi ini kulkas politer memang tidak dingin satu pintu evap kemerucuk. Tapi tidak saya akan unggah tentang ini dan nono. Saya akan mengunggah bahwa cara cek kebocoran di kondensor ini yang saya unggah. Tapi memang ini untuk pelajaran saja. Saya karena mengeluarkan data bahwa kalau bocor seperti ini optimis kondensor. Saya hanya ngasih cara misalkan untuk kulkas lain atau freezer box ini langkahnya seperti ini. Anda saksikan ini. Oke. Jadi pertama ini dipotong ininya bisa ya. Ini kemerucuk. Tidak dingin. Ini malah kosong. Jadi langkahnya ini sederhana. Misalkan mau dari sini ya bisa, mau dipres di sini bisa juga ini. Misalkan seperti ini. Ini kan saya melacak kondensor ini. Melacak kondensor bahwa kondensor ini bocor ini. Jadi caranya seperti ini. Dari sini bisa, dari dipotong filternya bisa. Jadi misalkan ngelasnya susah, jadi misalkan seperti ini. Ini kalau motongnya di sini kemudian dikasih pentil bisa. Ya. Di sini dikasih pentil bisa. Kalau di sini bisa juga ini ditutup ini, ya. Jadi caranya seperti ini, Anda saksikan ini. Saya potongnya di filter. Saya akan colokin juga bahwa ini jangan-jangan nggak keluar angin ini. Bentar. Potong pipa isep. Ini berlaku bukan politron sebenarnya. Politron ini menggunakan feeling bisa. Satu cek pres dulu. Ini kan keluar angin ini, ya. Ini dilas, ditutup, kemudian ini kasih pentil. Kalau tidak difilter, ini di sini, ya. Kasih pentil ke sini. Saya akan lakukan masalahnya, oke? Ini saya tutup, filter yang saya potong, saya tutup dengan las. Ini harus rapat ini, ya. Ini gas baru jadi ini nggak stabil. Oke. Saya tutup di ujung yang ini ada berbagai macam cara sebenarnya. Saya akan panasin ini. Ini gasnya yang nggak stabil ini.
Ini untuk pentil ini. Ini bekas cat. Ini saya masukin pentil. Sebenarnya memakai ini bisa ini, ya. Mau memakai ini bisa, tinggal dilas. Memakai ini juga bisa ini, ya. Saya akan coba tes menggunakan ini. Oke, salas. Pentil ini bisa di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa ini, ya. Pentil ini masangnya, ini bisa di sini bisa, di sini bisa, sambung pentil atau di sini sebenarnya. Ya. Nah, pentil ini kosong ini, tidak ada katupnya. Sudah saya pasang pentil ini jelas keluar karena ini kan bolong. Ntar kan dikasih ini. Tetapi tidak ini, misalkan ini pasang ini tidak seperti itu, ini nggak akurat ini. Kalau seperti ini nggak akurat, karena harus ada yang dipotong ini. Saya kasih tahu ini, ya. Anda sudah lakukan ini, sebenarnya di sini bisa, di sini bisa. Kasih pentil. Ini pentil ini bolong ya. Tidak ada katupnya ya. Kemudian langkah kedua, isep ini harus dipotong ini. Harus dipotong ini. Ini super akurat, masalah kalau tidak dipotong nggak bisa akurat. Ini namanya ini cek bocornya evap dan kondensor. Ini kan ngecek si kondensor. Oke, ini tidak ada hubungannya dengan evap. Oke, saya putus. Oke, saya putus dan saya tutup. Anda bisa lihat ini, saya tutup dan saya akan las. Jadi ini pasti akurat kalau model ini. Kalau nggak model ini nggak bisa akurat ini karena masih ada hubungannya dengan pipa isap.
Anda bisa lihat ini. Ini tidak ada hubungannya dengan isap, ya. Saya hanya ngecek kondensor, jadi dari titik press ke bodi kemudian keluar di sini ini. Saya tutup supaya ini tidak bikin meragukan, saya tutup si pipa balik. Jadi tidak ada hubungannya ada angin mundur ini. Kemudian satu lagi nih. Ini tentunya dikasih pentil yang satunya. Oke guys, saya kasih pentil ini di pengisian. Jadi pipa isep ini satu ditutup ini ya. Dari pipa balik saya potong, harus ditutup ini. Harus ditutup ini. Kemudian ini pipa pengisian, ini dikasih pentil. Dan yang ini dari filter ini kan mau ngecek kondensor, pentil ini mau di sini bisa. Ini dipasangnya. Mau di sini bisa, mau di sini ini bisa. Jadi intinya ini untuk mengukur si tekanan ini bocor atau tidak. Oke, jadi caranya ini sederhana sekali. Ini sudah pasti akurat ini, karena tidak bisa ditipu bahwa dari isap ini tidak ada, misalkan bocor kondensor ini tidak ada hubungannya dengan pipa balik, hanya ada hubungannya dengan pipa kondensor. Ini ditutup masalahnya. Kemudian ini tentu ini ada cara lagi ini, ya. Oke. Ini misal ini, tapi ini tidak akurat ini. Saya misalkan ini saya pasang pentil ini, ya. Oke. Ini saya pasang pentilnya ke manifold ini. Ini yang isap hanya ini pipa pengisian. Ini tidak ada hubungannya. Kenapa ini tidak akurat? Kenapa cara ini tidak akurat ini? Belum akurat. Anda bisa saksikan ini. Ini ditutup. Saya akan tes ini. Ya, ini manifold nggak benar. Tapi untuk ngetes ini kan untuk wawasan, bukannya untuk saya ngasih ini pasti bukan. Ini tes saya ini. Caranya seperti ini. Kenapa cara ini tidak akurat? Isep ini hanya satu ini. Ya. Ini ditutup masalahnya. Ini hanya ada hubungan kondensor itu naik dan keluar di filter. Jadi tidak ada hubungannya dengan isap. Ini saya cabut ini misalkan. Saya cabut ini. Kenapa ini tidak akurat? Ini bisa bocor di sini. Jadi tidak seperti ini. Bolong ini tidak ini. Jadi harus dikasih pentil. Saya akan buka. Jadi ini harus dikasih pentil ini caranya ya. Ini jadi misalkan ada angin mundur, ini tidak bakalan bisa ini. Karena ini katup pentil ini nutup. Ini pasti akurat. Saya kasih contoh ini. Oke, sudah saya pasang pentil ya. Sudah saya pasang pentilnya. Caranya ini ya, colokin ini sudah terinstall semua, ini tidak ada hubungannya. Saya colokin ini sudah hidup apa tidak. Belum hidup, bentar. Sebuang anginnya, bentar. Ini intinya sudah dikasih pentil ini ya. Oke, ini sudah hidup. Ini keluar, saya pasang. Karena ketutup semua, ya. Tutup, ini ada pentil.
tidak keluar angin ini. Caranya saya pasang dulu ya. Oke, ini kan lagi hidup. Supaya ini naik, saya tekan ini. Ngisap, supaya ngisap ini. Oke, ini naik. Saya tekan ventilnya. Oke. Misalkan 100 ini, saya lepas ini. Saya lepas, saya cabut. Ini sudah pasti tidak bisa ditipu ini. Dari kompresor nggak bakalan ini mundur ke evap. Dari ventil juga tidak bakalan mundur ke pipa pengisian. Artinya ventil ini nutup ini. Ventil ini nutup ngunci. Oke. Kalau bocor. Ini memang sudah pasti bocor. Tapi jelas caranya seperti ini. Anda ingat-ingat ini. Potong pipa balik. Las ini yang masuk kompresor. Pengisian potong. Kasih ventil. Pada saat dihidupin ini ditekan ini. Ya, ini kan mundur ini. Kalau misalkan ini nggak dikasih ventil, ini ketipu ini. Ketipu ini. Ya. Pasang ventil, kasih katupnya tuh. Kemudian ini yang urusan ceknya, manifolnya, ini mau masuk di titik ini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Jadi ini sudah pasti bisa semua cara cak pres seperti ini. Jajal gue ketona. Junjungi poteng. Cara cek kebocoran kondensor dengan cara ini sudah pasti akuratnya. Saya memastikan ini ribuan persen ini benar ini.